kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu instruksional objektif atau tujuan pembelajaran. Identifikasi konteks, main idea, and detail information atau mengidentifikasi konteks, ide pokok dan informasi rinci dari teks naratif lisan dan tertulis dalam berbagai bentuk termasuk multimedia tentang cerita terpecah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo ke pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai saja ya, yaitu ada di bab 6 atau chapter 6, yaitu fractured stories. Fractured stories adalah cerita terpecah, yaitu cerita yang diceritakan yang disusun secara tidak runtut atau linear, yang artinya cerita ini disusun terpotong-potong, melewati waktu, serta diberikan dari berbagai sudut pandang atau diceritakan dari berbagai sudut pandang. Jadi, yang dimaksud dengan fractured stories adalah cerita yang terpotong-potong, urutannya tidak urut atau tidak runtut. Ceritanya bisa diartikan diceritakan dari berbagai sudut pandang. Jadi fractured stories itu adalah cerita yang tidak hanya diceritakan dari satu sudut pandang, melainkan dari beberapa sudut pandang. Contohnya, cerita kelinci yang berlomba dengan si kura-kura. Ada juga cerita Kaleng Gundang dan yang lainnya. What makes a good stories, yang artinya bagaimana jika kelinci memenangkan perlombaan? Instructional objective. After learning the materials in this chapter, you are expected to be able to. Apa yang akan terjadi jika Ibu Malin Gundang melakukannya? 1. Identify context, main ideas, and detail information from an oral and verbal narrative text presented in the multimodal form of fractured stories. 2. Communicate symbols, ideas, and opinions in various discussion, collaborative activities, and presentasi oral about fractured stories, yaitu komunikasi simpel dan video, teks dan opini, serta diskusikan, berkolaborasi, dan presentasikan story atau cerita tertentu tersebut. Jadi sampai sini bisa dipahami bahwa fractured stories yaitu cerita yang diceritakan secara urutannya tidak runtut atau tidak sesuai, ceritanya terpotong-potong dan juga dipandang dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak hanya diceritakan dari satu sudut pandang saja, melainkan dari beberapa sudut pandang. Misalnya ini cerita si kelinci yang berlomba dengan kura-kura, cerita Kaleng Gundang yang berlomba dengan ibunya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Dari pembelajaran tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa this chapter teaches students to understand, analyze, and develop stories, as well as express ideas and write text clearly. Yaitu bab ini mengajarkan peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan cerita serta menyampaikan ide dan menulis teks dengan jelas.
Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum